Terima kasih. Mungkin sudah bisa terlihat. Oke, sudah. Oke. Ya, saya mulai nggih. Jadi selamat siang teman-teman. Senang sekali saya ini difasilitasi terus lah oleh MPI ya. Seperti tadi Pak Erjon, Pak Apoteker Erjon bilang nih, saya apresiasi buat MPI, MFI ya. Jadi sering melakukan kegiatan ini juga IAI gitu ya. Jadi kita bisa sharing. Saya nggak ngasih materi ya, jadi kita sharing aja. Karena saya rasa teman-teman juga di Guardian udah sering praktek ya. Jadi mungkin lebih ditekankan pada peran kita sebagai seorang farmasis dalam KIE kontrasepsi darurat. Ya, ini judulnya sangat menggelitik ya. Kebetulan saya juga ngajar kontrasepsi sih ya di S1 gitu. Jadi setiap ngajar kayak gini mahasiswanya bengong, nggak ngerti dalam pikirannya apa ini baru atau ibu nih ngomong apa gitu ya. Semoga hari ini enggak ya, karena kita sudah 17 tahun ke atas sepertinya semua. Oke, jadi ini ada 4 outline kurang lebih yang saya nanti sampaikan dalam 35 menit ke depan gitu ya. Jadi sebelum kita ke kontrasepsi darurat dulu ya, materi yang benar-benar menarik gitu ya. Jadi kita review sekilas nanti. Karena kontrasepsi itu kan erat sekali kaitannya dengan kehamilan gitu dan pembuahan ya. Jadi nanti kita review sedikit tentang konsepsi, kemudian kontrasepsi, lanjut ke kontrasepsi darurat, baru peranan kita seperti apa sebagai seorang farmasis gitu ya. Nah, jadi ini dulu mungkin kita matangkan dulu konsepnya gitu ya. Karena selama ini yang menjadi perdebatan mungkin teman-teman juga gitu ya. Masalah kontrasepsi ini masih menjadi suatu perdebatan gitu ya. Karena memang dasarnya kepercayaan agama gitu ya, semua agama juga mungkin saya rasa mengajarkan hal yang sama gitu. Jadi kita matangkan dulu konsepnya gitu ya, walaupun Bapak Ibu sudah dapat di kuliah, saya mereview sedikit. Nah, kita kalau bicara kontrasepsi berarti ada kaitannya dengan konsepsi atau fertilisasi. Jadi perlu digarisbawahi ya, yang dimaksud dengan fertilisasi adalah ketika terjadinya pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma seperti itu ya. Jadi ini akan menghasilkan suatu pembuahan, menghasilkan sigot gitu ya. Jadi nanti sigot akan mengalami perkembangan gitu ya. Nah, dalam perjalanannya pun belum tentu pertemuan antara sel telur dengan sel sperma ini akan menghasilkan suatu konsepsi atau menghasilkan kehamilan gitu ya. Nanti terkandung dalam perjalanannya akan ada mungkin defek pembelahan segala macam gitu ya sampai pada menempel seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi lagi, pembuahan hanya dapat terjadi ketika wanita dalam masa usia subur. Jadi sebenarnya kalau kita sudah bisa memastikan masa subur gitu ya, itu sebenarnya bisa kita hitung untuk kontrasepsi yang alami, tapi sayangnya itu sangat sulit ya dilakukan untuk case yang sudah berjalan. Nah, sedikit mengulas tentang fertilisasi gitu ya. Mungkin ini juga sudah dulu ya waktu kita kuliah, tapi udah lama banget mungkin ya. Jadi ini beberapa yang saya warnai ini nanti kita pakai dasar konsep juga untuk kontrasepsi darurat gitu ya. Kenapa kontrasepsi darurat tuh maksimal 3 hari misalnya. Nah, dari sini nanti kita perhitungannya. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi ini ya pada masa ovulasi gitu ya, sel telur satu dilepaskan, kemudian sperma ya akan dilepaskan di tuba Fallopi gitu ya sambil menunggu datangnya sperma gitu. Jadi kayak penjaga gawang gitu ya. Jadi kita nunggu. Nah, nanti ini ovulasi itu kurang lebih terjadi 2 minggu setelah haid pertama gitu ya. Jadi hari pertama haid, kemudian sudah dihitung kurang lebih 14 harinya itu adalah masa ovulasi di mana itu normalnya ya ketika 28 hari. Tapi in case 21 sampai 35 itu masih bisa dibilang normal juga ketika menstruasi pada periode itu gitu ya. Nah, jadi kurang lebih 2 minggu. Nah, hanya dapat bertahan selama 24 jam. Jadi setelah dilepaskan 24
jam tidak ada sperma yang menempel, dia akan mati seperti itu. Nah, jadi menunggu gitu ya. Nah, sementara di satu sisi, jadi ketika sperma datang itu kurang lebih banyak ya, berjuta-juta, tapi hanya satu yang bisa membuahi. Nah, di sini juga bisa kita lihat gitu ya, kenapa 3 hari nantinya ya, kontrasepsi daruratnya nanti kita ulas. Nah, jadi sperma itu dapat berenang cepat ya, ada juga yang menengah gitu ya, ada juga yang slow motion gitu ya. Jadi kurang lebih itu yang paling cepat 30 menit gitu ya. Kemudian yang dapat bertahan hidup itu sampai 3 hari kurang lebih ya, sampai 72 jam. Nah, ini nanti juga jadikan dasar juga ya untuk kontrasepsi daruratnya. Nah, proses fertilisasi sendiri memerlukan waktu sekitar 24 jam. Ya nanti tergantung. Jadi kalau misalnya di hari pertama sudah ketemu, berarti pada saat itu sudah terjadi konsepsi. Tapi kalau misalnya sudah ada sel telur, tapi spermanya baru nyampe 2 hari berikutnya, berarti hari kedua dan seterusnya seperti itu. Nah, pada fase ini pun begitu sudah terjadi konsepsi, ini ada pembelahan juga ya, beberapa hari itu sampai hari kelima. Kemudian terakhir kurang lebih 1 minggu itu baru embrio ini akan menempel di sana. Nah, definisi kehamilan sendiri adalah ketika embrio ini sudah menempel seperti itu ya. Jadi ini ada dua klausa sebenarnya, ada konsepsi, fertilisasi, dan juga kehamilan. Jadi berbeda definisi seperti itu. Nah, kehamilan ini mungkin dari perbedaan persepsi ya, karena pada waktu pembelahan ini pun masih terjadi kemungkinan tidak akan terjadi kehamilan. Karena tadi saya bilang proses pembelahannya defect, ada proses genetik, bisa jadi juga sempurna, tapi tidak di endometrium gitu ya, yang kita kenal biasanya dengan KET. Nah, jadi itu mungkin sekilas tentang fertilisasi. Nah, itu yang menjadi dasar nanti untuk kontrasepsi darurat. Nah, sedangkan kalau kontrasepsi secara general, teman-teman sudah tahu ya, ini definisinya agak sedikit kontra dengan di bawah ya kalimatnya kalau kita cari. Tapi ini sesuai dengan KKBI ya. Nah, sebenarnya kontrasepsi itu terdiri dari 2 kata frase gitu ya. Ada kontra yang artinya dihalangi gitu ya, dan juga konsepsi tadi dari fertilisasi. Nah, jadinya kontrasepsi. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari definisinya, kontrasepsi ini adalah suatu upaya untuk menghalangi konsepsi sebenarnya ya, bertemunya sel telur dengan sperma. Tapi dari definisinya sendiri adalah usaha-usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan. Jadi di bawah itu malah kalau di atas kontrasepsi adalah mencegah bertemunya sel telur dan sperma, kan gitu ya. Tapi kalau di definisi yang secara bahasa Indonesia adalah usaha untuk mencegah kehamilan. Sementara kehamilan itu setelah bertemu sperma kemudian menempel pada dinding rahim. Nah, itu menurut saya mungkin ada space atau jarak di sana gitu ya untuk definisi dari kontrasepsi sendiri. Nah, beberapa akhirnya menganggap bahwa ketika sel telur dan sperma itu sudah bertemu, itu berarti sudah ada kehidupan. Nah, itu di situ yang biasanya agak sedikit nanti menjadi masalah gitu ya, tidak hanya di kita. Nanti saya cerita di luar negeri juga banyak gitu ya, sampai masuk ke pengadilan bahwa apotekernya tidak mau memberikan kontrasepsi darurat seperti itu ya. Nanti kita maklumi karena memang terkait kepercayaan dan sebagainya seperti itu. Nah, terkait dengan kontrasepsi sebenarnya tadi teman-teman saya cerita kayak teman-teman udah tahu juga ya, nggak perlu saya terangkan, ada kondom, kemudian ada yang intrauterine device, ada hormon dan sebagainya. Nah, untuk siklusnya sendiri secara alami ini kalau bisa dilihat gitu ya, saya review kembali itu tentang siklus menstruasi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada 3 stage yang bisa dilihat ya, dari ovarian cycle, kemudian dari histologinya ya, sel endometriumnya, juga dari hormonalnya. Nah, ini juga nanti yang mendasari beberapa hormonal contraception seperti itu ya. Jadi secara garis besar dari menstruasi itu ada 3 fase. Saya mereview aja ya, ada fase pre-ovulari, ovulation, dan post yang kita biasa sebut dengan luteal phase ya. Nah, di sini beberapa hormon itu berperan gitu ya, seperti misalnya sebelum ovulasi
ini adalah pematangan sel telur. Jadi yang paling banyak berperan adalah LH dan FSH. Nah, sedangkan pada fase ovulasi, LH mencapai puncaknya, ya hormonal, dan pada fase luteal ini turun, digantikan dengan progesteron dan sedikit estrogen. Nah, fungsi dari progesteron ini sendiri adalah untuk mempertebal dinding rahim. Fungsinya adalah untuk mempersiapkan tadi nidasi, gitu ya, nidasi penempelan dari embrio yang sudah terbentuk ya dari hasil konsepsi. Nah, ketika ini tidak terjadi pembuahan, ini akan luruh kembali menjadi menstruasi. Nah, di sini biasanya nanti titik tangkapnya hormon-hormon yang berpengaruh pada kontrasepsi. Jadi mereka membuat dinding rahim, menurunkan progesteron dengan memberikan antiprogestin ya, sehingga nanti tidak terbentuk penebalan dinding rahim, sehingga nanti zigot yang terbentuk itu tidak bisa menempel. Itu salah satu mekanismenya. Salah lain mekanismenya adalah mengganggu hormonal di bagian ini ya. Jadi diberikan estrogen, progesteron, sehingga nanti ovulasi tidak terjadi gitu ya, pematangan sel telurnya tidak terjadi. Nah, kemudian otomatis ketika sel telur itu tidak matang, jadi tidak akan bisa terjadi pembuahan. Nah, kurang lebih dari siklus ini bisa kita ringkas ya. Jadi kurang lebih 10% dari wanita akan mengalami risiko kehamilan di hari ke-6 sampai 21. Nah, ini yang nanti perlu kita waspadai gitu ya. Selanjutnya bagaimana? Ada beberapa yang bilang mungkin aman gitu ya, tapi sebenarnya probabilitasnya tetap ada seperti ini gitu. Jadi kita tidak bisa menghitung secara pasti kecuali memang cycle-nya tepat 28 hari. Seperti itu biasanya kalau yang saya baca dari penelitian yang ada. Nah, itu mungkin sedikit preview ya di awal sebelum kita masuk ke kontrasepsi darurat. Jadi, apa itu kontrasepsi darurat? Jadi, istilah lainnya mungkin teman-teman yang familiar mungkin nomor 2 ya. Saya aja baru tahu kalau ini bisa disingkat ya. Kalau di Indonesia namanya kondar gitu ya. Kita taunya morning after pills gitu ya. Mungkin malamnya kerja gitu, paginya minum, makanya disebut morning after pill, nggak tahu asalnya ya. Atau kedua, emergency kontrasepsi, karena nggak pakai kontrasepsi sama sekali, atau postcoital contraception, atau secondary, karena ada first contraception itu yang memang kontrasepsi yang dipakai memang reguler, seperti itu ya, untuk mencegah kehamilan. Nah, yang perlu kita garis bawahi juga, yang perlu kita tandai gitu ya. Jadi jenis kontrasepsi ini diberikan setelah berhubungan gitu ya, tanpa perlindungan kontrasepsi apapun. Nah, keberhasilannya akan ditentukan selang waktu antara tadi ya berhubungan dengan pemberian kontrasepsi. Itu sangat mempengaruhi. Nanti ada beberapa penelitian yang saya sertakan. Nah, ini sejarahnya sebenarnya ini sudah dari lama, dari tahun 1960 sebenarnya sudah dilakukan penelitian ini. Nah, pernah diberikan juga ini di estilbentron, ini golongan estrogen sama ya, etinil estradiol juga estrogen, itu dalam dosis tinggi ternyata efek sampingnya besar. Sehingga ada penelitian lagi, akhirnya tahun 1998 ini FDA mengapprove yang namanya pil kombinasi. Tapi tetap masih dalam perjalanannya belum begitu maksimal karena efek samping mual, muntah dan sebagainya. Kemudian tahun 99 ini mengapprove yang namanya Plan B. Mungkin yang 98 ini namanya Plan A ya. Cuman saya cari-cari di literatur kok nggak ada, dia bilangnya proven gitu ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk 99 udah ada Plan B. Nah, Plan B ini dia pakainya anti progestin. Seperti tadi di siklusnya itu teman-teman udah lihat ya. Jadi pada fase luteal gitu untuk mempertebal dinding rahim tempat nempelnya zigot tadi kan hormon progesteronnya harus tinggi. Jadi Plan B ini adalah antiprogestin yang jadi menyebabkan progesteronnya turun sehingga nanti nggak ada lagi pendebalan dinding rahim, sehingga nantinya zigot itu nggak bisa nempel di sana. Jadi tidak terjadi kehamilan. Seperti itu konsepnya. Dan tambahan mekanisme yang lainnya nanti mungkin. Ini Plan B ini adalah pil dengan konsentrasi 750 mikrogram atau 0,75 mili, ini ada 2 tablet.
Kemudian sedangkan yang lain juga dia meng-approve yang namanya One Plan B, 1 pil dengan konsentrasi 2 kalinya. Cuman ini nanti akan bermasalah dengan efek sampingnya, gitu ya. Sehingga yang lebih banyak memang dipakai adalah yang Plan B ini. Nah, tahun 2009 itu UK menyetujui yang namanya ulipristal asetat atau UP ya, UPA 30 mili. Nah, ini juga digadang-gadang sebenarnya di mana-mana itu mereplace yang levonorgestrel. Tapi dalam perjalanannya yang saya tahu di Indonesia tahun 2020 itu distributor resminya kalau nggak salah HPL ya, itu menarik peredarannya karena adanya resiko kerusakan hati pada pemakaiannya. Padahal sebenarnya penelitiannya nih booming sekali, bahkan beberapa negara ikut pakai ini dan mereplace yang itu gitu ya. Ya namanya juga perkembangan drug development ya. Ketika ada penelitian baru itu bisa di-replace. Nah, ini 2020 sampai sekarang posisinya di mana saya belum tahu. Kayaknya belum ada yang terbaru. Masih ditarik gitu ya. Di Indonesia, nggak tahu di tempat lain gitu ya. Nah, jadi sebenarnya penggunaan kontrasepsi tadi seperti saya bilang itu ya, jadi ini masih menjadi kontroversi juga penggunaan morning after pill ini, karena terlepas dari tadi ya religion, kepercayaan dan sebagainya. Tapi sebenarnya indikasinya sudah jelas ya. Yang pertama adalah diberikan ketika terjadi kesalahan penggunaan kontrasepsi. Contoh pada saat kondom rusak misalnya, atau kasus lepasnya IUD itu kan ada nggih. Kadang-kadang kemudian lupa minum pil KB 2 hari berturut-turut. Nah, ketika ada yang pakai suntikan KB juga ya lupa gitu ya. Nah, ini harus menggunakan kontrasepsi darurat. Kalau dulu seingat saya ngajar gitu ya, karena kita belum tahu ada yang pil kontrasepsi darurat, saya ngajarnya kalau lupa minum pil KB lebih dari 12 jam tinggalkan, kemudian seminggu pakai pengaman kan gitu ya, pakai kondom. Nah, sekarang karena sudah ada ini mungkin nggak usah pakai kondom ya, sudah bisa gitu ya. Nah, nanti diupdate lagi ilmunya kalau ada teman-teman yang ngajar juga gitu ya. Oke, kemudian kasus pemerkosaan. Memang awalnya ini kalau saya nggak salah, ini memang untuk kasus pemerkosaan ya. Pilnya ini di awalnya harus strict banget dengan resep. Kemudian indikasi tidak menggunakan alat kontrasepsi bisa jadi ya, misalnya suaminya tugas jauh gitu ya, terpisah dari istri gitu ya. Dengan apa? Klausa-klausa khusus dan sebagainya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini juga menjadi kontroversi di luar. Ada suatu kasus di Amerika, kalau saya nggak salah itu 2000-an juga, apoteker itu disidang karena tidak mau memberikan pil ini tanpa resep, gitu ya. Ya mungkin teman-teman sudah tahu alasannya seperti apa. Nah, seperti itu juga masih menjadi kontroversi saya rasa ya. Tapi kalau dari sisi kita lihat di tujuannya. Kalau dari saya, dari sisi farmasis, kita sebagai tenaga kesehatan, kita memang ada di tengah-tengah ya, termasuk dokter ya. Dokter Tessa ada senyum-senyum. Nah, kita juga harus membantu nih, karena di Indonesia angka kematian ibu itu masih tinggi ya, termasuk yang hamil gitu ya. Nah, jadi target kita 1.000, tapi tahun 2021 masih 3.000. Nah, sementara di Amerika juga ada penelitian aborsi paling banyak itu adalah di umur 20-an. Bukannya dengan ini kita akan mendukung yang namanya seks bebas gitu, enggak ya. Di mana-mana juga enggak, itu saya rasa sama, kita punya prinsip yang sama. Tapi bagaimana ketika misalnya dihadapkan, ini saya pengalaman saja, karena saya juga punya apotek gitu ya. Anak-anak SMP kadang-kadang beli kondom gitu ya. Nah, ini contoh aja. Kondom kemudian terus kita berpikir untuk tidak memberikan karena apa? Itu seks bebas dan sebagainya. Akhirnya dia nggak pakai gitu ya. Nah, ini worst case saja, nggak pakai, ternyata yang diajak penyakit menular seksual, yang lebih parah lagi HIV/AIDS gitu ya, yang lebih parah lagi menghamili anak orang, nah, seperti itu, dan menularkan, nah, seperti itu. Nah, memang kadang-kadang kita ada di dua kaki ini gitu. Nah, nanti kembali lagi, saya rasa sih kembali kepada individu lagi seperti itu ya. Tapi di sisi ini tujuannya kita lihat tujuan baiknya adalah seperti ini ya, mengurangi, karena kasus abortus juga termasuk tinggi ya 5% ini, dan yang pendarahan paling banyak 28%. Nah, 28% itu belum dijelaskan apakah termasuk abortus ataukah persalinan yang legal gitu ya. Karena banyak juga kasus ternyata karena hamil di luar nikah kemudian
aborsi gitu ya, terjadi kematian. Karena kalau tidak legal itu banyak kasus juga, beberapa saya baca gitu ya, ke dukun itu pakai apa namanya, apa ya, paper itu ya, apa bahasa bahasa kok lupa saya malah, lupa, yang dipakai jamu gitu ya. Terus masuk gitu ya ke vagina, itu ternyata kotor. Nah, terjadilah pendarahan, ibunya meninggal gitu ya, ibu bayinya. Nah, sebenarnya sedikit saja materi tertinggal masih di rahim gitu kan, sangat membahayakan ya. Jadi tujuan kita ke sini sebenarnya, mengurangi angka kehamilan yang tidak dikehendaki ya. Dari sisi ekonomi bisa, terlalu banyak anak itu juga tidak bagus ya, seperti tadi Pak Apoteker Erjon bilang gitu ya, di Indonesia krisis penduduk gitu ya. Kemudian sosial juga, nanti kesehatan, ibu-ibu hamil yang berisiko misalnya dengan hipertensi dan sebagainya, nah itu juga perlu kita pikirkan ya, dengan mengedukasi kontrasepsi darurat ini, kan gitu ya. Nah, itu tujuan mulianya ya. Nah, peran kita sebagai farmasis seperti apa? Ini saya kasih kartun gitu ya. Ini kalau orang beli kondom gampang ya. Ini gender banget sebenarnya. Nah, ketika ini meminta untuk morning after pill, itu penolakannya luar biasa. Kemudian ini juga ya, beberapa kartun masih banyak kalau Bapak Ibu mau searching gitu ya, ini terkait juga penolakan pemberian kontrasepsi darurat. Tapi seperti tadi saya bilang, kita memang kaki kita ada di dua tempat gitu ya. Jadi nanti tergantung kembali kepada individu. Nah, peran kita apa? Jadi kita harus pertama paham dulu seperti tadi ya. Kita memahami dulu yang tadi namanya konsepsi, yang tadi namanya kehamilan, seperti itu. Kemudian, karena kalau dilihat nanti, kita lihat ya, dari kontrasepsi darurat ini adalah tadi, ringnya adalah 3 hari. 3 hari di mana masa kemungkinan bertemunya sperma dan sel telur itu chance-nya juga kecil gitu ya. Jadi di sana nanti akan di interfere gitu istilahnya, apa ya, dirusak gitu ya, kondisinya di dalam rahim itu dengan hormonal, sehingga nanti tidak bisa bertemu. Kalaupun bertemu tadi, mau bertemu, sel telurnya nggak matang gitu ya, karena hormonalnya diganggu seperti itu. Nah, itu dulu kita pahami, kemudian regimen terapinya seperti apa, kemudian monitoringnya. Itu mungkin yang bisa kita lakukan sebagai seorang farmasis. Nah, ini macamnya sebenarnya kalau dari segi jenis ada 2 ya, ada mekanik dan hormonal. Mekanik tadi IUD, nah ini bekerja bila dimasukkan dalam waktu 5 hari setelah berhubungan seksual ya, dalam jangka waktu 5 hari. Kemudian yang hormonal, kita ada tadi pil kombinasi, kemudian ada progestin sendiri atau antiprogesteron dan lainnya. Saya cepatkan sedikit. Nah, ini cara kerja IUD. Jadi mencegah terjadinya ovulasi gitu ya. Ditengarai juga karena bentuknya T itu ya, sebelum bentuk T dia kan ada Cooper. Cooper itu juga salah satu logam yang bisa membunuh sperma gitu ya, menurut penelitian. Kemudian karena bentuknya T itu menghalangi sebenarnya ovulasi turun ya, kalau sudah terjadi ovulasi, karena kan antara dua tuba palopi itu ya, kanan kiri, terus ke bawah itu ada kayak beberapa kan, ada yang kayak ekor gitu, juga menghalangi pergerakan sperma untuk masuk. Nah, itu beberapa penelitian yang menyebutkan seperti itu. Jadi yang lainnya adalah mencegah implantasi. Mungkin ini yang menjadi pemikiran nanti ya Bapak Ibu, mungkin yang menjadi kontroversi, mencegah implantasi. Orang sudah konsepsi kok gitu ya, apakah dibenarkan gitu. Tapi sebenarnya ada mekanisme yang lain, membunuh sperma dan tadi ya mencegah pergerakannya masuk ke tuba palopi karena bentuknya T itu, dan di bawahnya ada benang. Nah, mencegah implantasi itu karena dia sifatnya adalah inflamasi. Begitu ditempelkan, karena dia dideteksi tubuh adalah benda asing, itu dia tidak akan, rahim itu tidak akan dapat menebal dengan baik gitu ya. Nah, itu kerja IUD. Nah, ini sebenarnya paling baik, cuman saya rasa agak ribet ya, karena ini perlu tenaga ahli khusus gitu. Juga harus memperhitungkan, ini banyak perhitungannya. Mungkin ibu-ibu yang sudah pasang IUD harus ngecek dulu jarak antara rahim dan vagina gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya terlalu pendek juga nggak bisa. Nah, agak ribet kalau yang ini. Cuman ini efektivitasnya memang paling baik kalau kita lihat.
Nah, ini berisiko tinggi juga gitu ya. Nah, sedangkan biasanya yang dipilih lebih cepat ini adalah yang tadi hormon ya. Jadi tadi fungsinya mencegah atau menunda ovulasi karena hormonal tadi. Kemudian mencegah pembuahan, mencegah implantasi dengan mengubah kondisi endometrium tadi ya, progesteronnya tinggi, progesteronnya diturunkan, tidak bisa menempel, ataupun ada penelitian yang menyebutkan ini dapat mengganggu motilitas tuba sehingga sel telurnya tidak bisa turun untuk bertemu dengan sperma. Jadi ada beberapa ya, mungkin penjelasan ini nanti bisa mengurangi kontroversi-kontroversi yang tadi gitu ya. Nah, kekurangannya apa? Ya ini tadi ya, efek samping, cuman ini dari penelitian saya baca hanya 24 jam ketika minum pertama, setelahnya udah nggak ada. Nah, ini beberapa saya rangkum ya dari buku gitu ya. Ini ada beberapa regimen kontrasepsi darurat seperti tadi sudah saya ceritakan. Ini mekaniknya tadi ada Coubertin, Novartis dan sebagainya. Ini regimen pemberiannya gitu ya. Ini kombinasi ada beberapa. Cuman ini harus diminum 2 tablet gitu ya, agak banyak. Yang ini malah 4 tablet. Nah, ada yang kita pakai hanya 2 tablet. Ya, ini yang tadi golongan progestin ya, antiprogesteron. Kemudian yang estrogen kombinasi, estrogen tunggal juga ada. Cuman ini agak ribet ya, dan lama juga, 7 hari kita makainya. Kemudian ada antiprogestin yang baru kita sebut mifeproston. Nah, ini juga 7 hari pasca sanggama, kemudian ada hormon. Ini selama 7 hari juga, seperti itu ya. Ini nanti bisa dibaca lebih jelas di Prawiro Harjo. Jadi beberapa banyak sekali yang bisa kita pilih sebenarnya di sini. Cuma nanti memperhitungkan efisiensi, kemudian memperhitungkan banyaknya tablet yang harus diminum, itu harus diperhitungkan juga. Dosisnya, apakah nanti bisa menyebabkan mual dan muntah. Kalau saya rasa ini dengan dosis 600 ini pasti efek sampingnya akan lebih besar daripada yang cuma mikrogram itu ya. Mual muntahnya akan lebih besar. Nah, dulu mengenal yang namanya regimen terapi USP, ini tadi kontrasepsi yang kombinasi gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dibaca. Kemudian ada yang tunggal yang kita sebut dengan progestin. Nah, perlu digarisbawahi ini ketika kita minum pertama ya 2 jam dalam waktu minum pertama pil pertama, ketika terjadi muntah ini harus segera diulangi dengan minum pil kedua. Itu yang mungkin bisa teman-teman garis bawahi ketika melakukan KIE. Nah, KIE yang lain terkait dengan interaksi obat ya. Beberapa obat ini dapat menurunkan dan juga ada beberapa yang bisa menaikkan efektivitas dari kontrasepsi seperti ampicillin dan sebagainya. Ini juga nanti mungkin diperlukan jarak waktu antara minumnya gitu ya. Kemudian kontraindikasinya sudah ada beberapa ya, ada asma, hipertensi, depresi, kemudian penyakit kuning gitu ya, ginjal dan hati, dan pendarahan. Jadi ada kontraindikasi yang perlu dilihat gitu ya, perlu di screening di awal ketika teman-teman memberikan obat ini gitu ya. Nah, ini KIE efek samping tadi ya sudah saya ceritakan. Ini jika mual muntah diberikan 2 jam, kemudian ketika ada pendarahan spotting, ini hal biasa 8% dari penggunaan pil kombinasi ya, jadi 50% akan mendapatkan haid tepat waktu atau bahkan lebih awal. Jadi tidak ada istilah menginterfer regulasi dari menstruasi, tetap normal ya, seperti itu. Nah, dari beberapa pil ini gitu ya, mungkin teman-teman tanya yang efektif yang mana gitu ya. Ini berdasarkan kalau yang kontrasepsi kalau tidak terlalu banyak yang baru ya, karena ini sudah lama juga gitu penelitiannya. Nah, ini sebenarnya kalau yang resiko tinggi kehamilan ini kan yang ini luteinizing hormone stage sama ovulasi ya. Nah, ini biasanya dipakai yang tadi, levonorgestrel itu dan UPA. Nah, sebenarnya kalau dari penelitian-penelitian sih gitu ya, ini bisa di 2 state yang UPA ini. Tapi kembali seperti tadi yang saya bilang, terkait dan keamanan dia ditarik tahun 2020 di Indonesia gitu ya. Jadi mungkin teman-teman tidak akan menemukannya lagi gitu ya. Yang ada ini hanya yang tadi, sediaan levonorgestrel ini. Nah, untuk IUD sendiri dia efektif ya sampai pada fertilization dan sampai pada fertilization. Nah, dari state ini sebenarnya bisa kita ambil kesimpulan bahwa
pil ini bukan pil aborsi gitu ya. Karena di fertilization ini posisinya di sini teman-teman. Jadi NLG ini adalah mempengaruhi stage-nya di luteinizing hormone bahkan sampai ovulasi gitu ya, tidak sampai pada fertilisasi. Karena tadi kita tahu sperma itu memerlukan waktu 1 hari sampai 3 hari ya untuk bertemu sel telur. Jadi di sini kita cut anggapan bahwa pil ini adalah pil aborsi. Ya, karena di sini mekanisme kerjanya. Nah, untuk efektivitas ini perbandingan antara IUD dan oral. Sebenarnya memang seperti tadi paling efektif ini IUD, tapi dengan segala keterbatasannya ini ya, jadi invasive prosedur, jadi invasif gitu ya, perlu tenaga ahli tersendiri gitu ya. Sedangkan yang oral ini aman, termasuk kemudian murah gitu ya, bisa kita lakukan sendiri. Nah, jadi kalau bisa dilihat gitu ya, nanti yang mempengaruhi adalah waktunya. Nanti kita lihatkan penelitian. Kemudian efektivitasnya akan berkurang seiring dengan pertambahannya waktu gitu ya. Nah, ini efektivitas antiterapi kalau kita lihat tanpa sama sekali pil kontrasepsi ya tadi ya. Kontrasepsi darurat ini dari 100 ada 8 kehamilan. Ya, kemudian kalau kita pakai kombinasi ada 2. Sedangkan untuk progestin kemungkinan hanya 1 seperti itu ya. Ini ada trialnya, teman-teman bisa baca langsung ya di Piaggio. Piaggio ini kayak Vespa, Lancet ya 999. Nah, kemudian untuk efektivitasnya berdasarkan hari, walaupun sebenarnya FDA kalau teman-teman baca tuh dia approve-nya sampai 5 hari ya, boleh. Tapi kalau direkomendasi saya baca di labeling dari produsennya hanya sampai 3 hari ya, kalau tidak salah nggih. Jadi sebenarnya ini dari hasil penelitiannya. Jadi hari pertama efektivitasnya 95%. Ini yang NNG tadi ya, yang post pill ya. 95%. Hari kedua 85%. Nah, hari ketiga ini menjadi turun sekitar 58%. Tapi kalau memang rasanya tidak ada pada fase ovulasi gitu ya, masih pada fase luteal atau sebelumnya, sepertinya berani aja minum di hari ketiga. Gitu ya. Ini dari efektivitas. Jadi konsepnya semakin cepat semakin baik gitu. Jadi semakin cepat semakin efektif dia. Nah, ini tadi yang katanya booming UPA ini kita bandingkan dengan levonorgestrel, ternyata tidak ada perbedaan bermakna di sini ya. Jadi dari 1000 ini 900 ini juga 158, hampir sama. Jadi kesimpulannya proteksinya sama seperti itu. Kenapa nggak milih yang proteksinya sama gitu? Maksudnya kenapa memilih yang satunya ketika proteksinya sama sementara yang satu efek sampingnya lebih tinggi gitu ya. Nah, ini juga sama. Ini beda penelitian tapi hasilnya sama ya. Nah, ini juga sama ya, tidak berbeda bermakna selama 0 sampai 72 jam pemakaian UPA dan LNG. Kenapa saya bandingkan ini ya? Karena tadi sudah jelas ya, kalau pakai kombinasi itu efektivitasnya lebih rendah jauh gitu ya. Nah, jadi 2 kali lipatnya. Jadi saya bandingkan yang katanya bagus gitu ya, berdua yang sama. Nah, bagaimana dengan tadi yang generasi yang baru Miferistol gitu ya? Ternyata di sini no significant difference juga sama. Hasilnya gitu ya, pregnancy rate-nya hampir sama, tidak ada perbedaan bermakna baik dengan yang plan B tadi ataupun plan B1 gitu ya dengan yang mifepristol tadi ya. Jadi tidak ada perbedaan bermakna juga. Ini di Lancet ya. Lancet itu termasuk jurnal yang sangat bagus Bapak Ibu ya. Jadi susah, kalau yang akademisi tahu susah banget nembus ya. Jadi dan itu juga clinical trial-nya sudah di beberapa multicenter ya. Ini multicentral WHO, ini berarti penelitian udah di seluruh dunia trial. Jadi benar-benar bisa dipercaya. Nah, untuk efek sampingnya sendiri ini sama ya. Jadi kalau dilihat malah kalau di sini sekilas gitu ya, beberapa ini hampir sama ya, bahkan lebih rendah ketika kita pakai levonorgestrel dibandingkan dengan tadi ya, yang upilistrat. Jadi kalau teman-teman googling nanti ini banyak ya, kalau di UK biasanya ini. Cuman sekarang seperti itu. Jadi terakhir itu informasinya adalah menyebabkan kerusakan hepar sehingga tidak dipergunakan lagi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian, nanti pertanyaannya mungkin bisa menyusul. Saya kembalikan ke apoteker Leli. Terima kasih.
Iya, sama-sama Ibu Apoteker Dila. Sangat menarik sekali ya penyampaian